Mengapa dia bisa mengatakan bahwa karena tidak ada ayat perintah mendirikan gedung gereja, maka boleh dilarang. Sementara tidak ada ayat yang melarang pendirian gedung gereja. Artinya apa? Cacat logika, falasi. Itu yang ketiga ya. Nah, selanjutnya, jika kita melihat tentang sejarah kekristenan, kita ketahui bahwa pada waktu itu berbeda konteksnya, berbeda situasinya dengan yang sementara ini lagi kita bicarakan. Kekristenan Katolik merupakan agama yang diakui, agama resmi dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara pada waktu para rasul hingga 313, kekristenan belum diakui, bahkan dijadikan musuh, dikejar. Bagaimana mungkin dalam kondisi seperti itu kita bisa bayangkan bahwa ada umat kekristenan perdana itu kemudian menghadap kepada kekaisaran ataupun katakan gubernur Yudea atau Palestina pada waktu itu untuk minta izin pendirian bangunan gedung gereja. Nah, ini kan konyol. Jadi konteks ataupun situasi jelas berbeda. Jadi tidak apple to apple. Nah, tetapi kita juga tahu bahwa dalam Injil Kristus mengatakan, wartakan Injil ke seluruh penjuru dunia, baptislah. Artinya apa? Untuk mewartakan Injil itu bisa kita lakukan dalam berbagai macam model atau dalam berbagai macam bentuk. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa jemaat perdana sering berkumpul pada tempat-tempat tertentu. Artinya, dari sejak awal, gereja perdana kekristenan sudah menyadari bahwa komunitas jemaat ataupun gereja tadi itu perlu untuk kemudian berkumpul dan kemudian beribadah ataupun yang kita kenal dengan misa pada konteks yang bisa kita padankan ataupun melakukan ekaristi itu di tempat-tempat lokasi-lokasi yang memang mereka pilih tidak tetap, artinya pada kesempatan tertentu tempatnya di sini, kesempatan yang lain di tempat yang lain, ataupun di katakombe. Karena apa? Ya tadi konteksnya kekristenan menjadi sesuatu yang dilarang, dimusuhi, bahkan dikejar-kejar dan dibantai. Nah, konteks ini sebenarnya sudah melihat bahwa pembangunan gedung gereja tidak perlu disebut dalam kitab suci, ataupun tidak perlu ada perintah untuk itu, tetapi sebagai konsekuensi logis dari kebutuhan komunitas umat berkumpul dan memuliakan Tuhan, maka pasti ada tempat yang dikhususkan untuk itu. Nah, dari sini lagi-lagi Henry Tan gagal untuk bisa mengembangkan kemampuan nalar logika berpikirnya, sehingga memang sepintas kita bisa katakan bahwa dia gagal menggunakan logika sederhana dan melakukan cacat atau falasi logika. Mungkin sementara begitu, Bro, ya. Oke, terima kasih Pak Ivan. Ya, sangat jelas ya apa yang disampaikan oleh Pak Ivan ya. Dan kita tahu bahwa nanti Bapak Ibu istilah nama-nama gereja itu kan nanti kemudian berasal dari bahasa Ibrani yaitu kahal ya, kahal atau church atau igreja atau apalah dari berbagai bahasa, terutama bahasa Portugis nantinya ya, yang dipakai di Indonesia. Kalau kita belajar mengenai eklesiologi biasanya dikatakan berasal dari bahasa Portugis. Tapi kalau kita mengacu kepada kitab suci, itu diambil dari kata kahal atau dari kata keluar ya. Gereja itu artinya bergerak keluar ya, atau membangun suatu komunitas yang berada di luar dari kebiasaan, di luar dari yang diimani sebelumnya, yaitu mengikuti komunitas yang beriman kepada Kristus. Itu tidak heran juga bahwa nantinya ketika kemunculan awal
dari murid-murid Kristus, orang-orang Yahudi sudah mulai ada suatu tanda petik ini ya, ada suatu larangan kepada pengikut Yesus untuk beribadah di sinagoga. Ya, tadinya kan masih bersama-sama dengan orang Yahudi pergi ke sinagoga. Hanya perbedaannya mereka mengimani Kristus. Mungkin Pak Ivan bisa menambahkan bagian itu, Pak Ivan. Silakan Pak Ivan. Ya, terima kasih. Jadi memang ketegasan itu nampak jelas barulah terang benderang setelah peristiwa Bar Kokhba. Jadi itu benar-benar starting point atau itulah milestone pemisahan antara umat gereja perdana pengikut Kristus dengan Yudaisme. Itu pada waktu pemberontakan Bar Kokhba, karena di situ Bar Kokhba mungkin kita katakan ditahbiskan atau seperti apa, yang jelas dia didaulatkan sebagai Mesias. Nah, sementara gereja perdana kan tentu berseberangan dengan itu, sehingga akhirnya berpisahlah di situ. Nah, sebelum Bar Kokhba, umat ataupun warga jemaat yang dalam konteks ini yang Yahudi ya, itu Yahudi yang mengimani Kristus, atau katakan Yahudi yang sudah menjadi Kristen, pengikut Kristus, itu mereka pun berbagi sinagoga yang sama dengan Yahudi Yudaisme. Ya, sorry. Nah, sejak Bar Kokhba itulah terputusnya hubungan atau pemisahan yang jelas, yang memang akhirnya memisahkan kita dengan komunitas Yudaisme. Walaupun demikian, tentunya tidak serta-merta itu dijadikan argumentasi oleh Henry Tan misalnya, bahwa pelarangan itu sudah sesuai. Ini kan tadi saya sudah singgung bahwa tidak ada ayat yang memerintah untuk membangun gedung gereja, sama halnya juga tidak ada ayat yang melarang pembangunan gedung gereja. Artinya menggunakan satu logika kemudian menolak fakta realita yang satu kan sama dengan falasi ya, artinya tidak konsisten dan kemudian tidak logis, dan konsekuensinya juga saling bertolak belakang. Nah, sebenarnya kalau kita mau melihat bahwa khusus kita berbicara tentang orang-orang Yahudi yang sudah menjadi pengikut Kristus, itu mereka sama halnya dengan Yudaisme yang lain. Katakan misalnya kita bicara Farisi misalnya, atau kita bicara Saduki atau Eseni misalnya. Sementara Farisi kan juga ada mazhab ya, dalam Farisi sendiri ada punya mazhab, dan tidak ada permasalahan di situ. Kita tidak punya catatan ataupun dokumentasi yang menunjukkan bahwa sebelum Bar Kokhba itu para orang Yahudi yang pengikut Kristus ini dilarang masuk sinagoga. Dokumentasi secara tegas ataupun lugas itu kita tidak temui ya. Tetapi yang bisa kita ketahui bahwa orang pengikut Kristus yang Yahudi atau Yudaisme ini, mereka pergi ke sinagoga sebagaimana orang Farisi, Eseni ataupun umat Yudaisme lainnya. Dan itu tidak ada masalah. Karena apa? Pada awalnya bahwa para pengikut Kristus ini kan didominasi oleh orang Yahudi sendiri, yang kemudian baik di tanah Israel ataupun di Yerusalem misalnya, ataupun yang diaspora. Nah, kita ketahui bahwa Rasul Paulus kan mendapat perutusan spesifik ataupun lebih khusus untuk bangsa-bangsa non-Yahudi. Tetapi kita ketahui bahwa rasul-rasul lain memberitakan Injil kepada Yahudi-Yahudi di diaspora. Artinya apa? Dari sini kita bisa membuat satu kesimpulan sederhana, para penganut ataupun pengikut Kristus perdana itu justru didominasi oleh orang Yahudi sendiri. Para rasulnya juga orang Yahudi, umat perdananya juga didominasi. Nah, setelah berkembang ratusan tahun kemudian dan pada waktu peristiwa Bar Kokhba yang terjadi itu, maka semakin menjauhlah ataupun semakin benar-benar ada garis pemisah antara
pengikut Kristus dengan Yudaisme. Ini kita berbicara Yudaisme dalam konteks seputaran bait suci kedua ya. Kita belum berbicara Yudaisme setelah bait suci kedua atau pada masa-masa rabbinik sesudah itu. Karena kalau kita berbicara itu maka konteksnya agak berbeda lagi. Karena setelah peristiwa Bar Kokhba memang benar sudah terjadi perpisahan sehingga apapun yang merupakan produk teologi dari para rabbinik tentu adalah merupakan kontra terhadap pengajaran ataupun teologi kekristenan. Mungkin demikian sementara, Bro Gia. Ya, sangat jelas ya Pak Ivan sudah menceritakan pemisahan antara pengikut Yesus dan juga orang Yahudi pada masa tertentu ya, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Ivan, saya tidak ulangi lagi. Tetapi ya, kalau dikatakan bahwa Kristus tidak mendirikan gereja, maka itu adalah suatu pernyataan yang sungguh tidak valid, sungguh tidak alkitabiah. Karena gereja itu sendiri dalam bahasa Ibrani tadi disebut kahal, atau dalam bahasa Yunani disebut eklesia, atau bahasa Latin juga eklesia juga, ya, di mana itu dikatakan bahwa mereka itu komunitas, kelompok orang yang berdoa, yang beriman, ya, yang satu kawanan, ya, di mana mereka satu kawanan dan satu iman dalam mengikuti Kristus. Jadi jika kemudian di kemudian hari ya hal-hal yang lain kemudian didirikan seperti gedung gereja dan lain sebagainya, bukan berarti harus ada perintah. Karena apa? Karena tidak semua hal itu harus dicatat. Nah, masalahnya adalah begini. Paham HTD ini kan bisa dikatakan sebagai paham sola scriptura. Dia kan mengatakan mana Yesus tidak ada memerintahkan mendirikan gereja. Bro Gia, mungkin perlu ditambah Bro Gia. Jadi bukan hanya paham sola scriptura saja Bro Gia, ada tambahannya Bro Gia. Paham sola scriptura versi LAI Bro Gia. Karena dia tidak mau menggunakan terjemahan lain kecuali terjemahan LAI kalau berbicara tentang sola scriptura. Jadi sola scriptura versi LAI, mungkin begitu Bro Gia.